Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Nur Laila dari SDN Badian 04 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan saya Dahri Novan Uji Iskandar dari SDN Curah Kolom 2 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan saya Dedi Ilianto dari SDN Gambinono 3 Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam Pak Selamat Dari. siang. Ya. Apa kabar Ibu Lala? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa ya. Bu Lala, ini begini, sebelum nanti ada kegiatan kucing, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Lala. Pertama-tama saya akan membangun sebuah diskusi dengan Bu Lala tentang rubrik penilaian kita nanti. Itu ya Bu Lala ya. Pada kucing hari ini, coach dan coachee akan saya amati dari awal sampai akhir apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan juga apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Nah, kemudian saya juga perlu mengamati untuk tahu bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee dan bagaimana nanti coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan jangan lupa Bu Lala juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, percakapan yang kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Bu Lala, ini pertanyaan pertama nih Bu Lala. Kira-kira kompetensi apa sih yang akan Bu Lala kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Kak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada pagi hari ini yaitu yang pertama listen, di mana saya itu hadir secara utuh, itu mendengarkan coachee tentang permasalahannya. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga nanti akan menggiring coachee untuk menemukan masalah. Begitu. Yang kedua nih Bu Lala, kompetensi mana yang perlu dikembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama saya akan mendengarkan secara penuh terhadap coachee permasalahan yang disampaikan kepada saya sebagai coach. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akan menggiring untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Pertanyaan terakhir adalah indikator apa yang diinginkan dalam proses coaching ini nanti? Saya berharap coachee nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya dalam penyelesaian masalah. Baik Bu Lala, mungkin sementara hanya itu yang bisa saya tanyakan kepada Lala, dan saya berharap semoga kegiatan coaching ini nanti bisa berjalan dengan baik dan tidak ada halangan yang signifikan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Semangat Bu Lala. Baik. Ya, mohon maaf ini Bu Lala bisa mengganggu waktunya sebentar. Ya boleh Pak Edi. Tidak sibuk kira-kira Bu Lala? Tidak, lagi longgar Pak. Oh gitu ya Bu Lala. Terima kasih Bu Lala. Ini Bu Lala, saya itu memiliki problem ya di kelas saya sekarang. Saya bingung gitu Bu Lala. Iya. Sebentar. Ini tujuan kita perbincangan ini apa ya Pak? Tujuannya ya pertama saya ingin cari solusi dari masalah saya terkait apa yang ada di kelas saya sekarang Bu Lala. Iya. Apa ya? Ya mau cerita ini apa gitu Bu Lala. Mari ngomong. Gini Bu Lala, ini kan saya di kelas 6. Nah di kelas 6 itu sudah masuk masa pubertas anak-anak. Nah ada salah satu anak ini yang tingkahnya itu sudah seharusnya apa ya? Tingkahnya itu seperti anak-anak SMP atau SMA Bu Lala. Oh begitu. Iya. Untuk saat ini situasinya bagaimana Pak di kelas
situasi di kelas itu seperti ini udahlah. Setiap saya pembelajaran di kelas, saya melihat anak ini selalu mendekati lawan jenisnya udahlah. Gitu. Ada anak ini yang bisa dikatakan cowok yang agresif gitu sudah mengenal apa ya cita-cita monyet lah seperti itu udahlah. Kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan anak ini begitu ya Pak itu? Anak ini yang istilahnya puber lebih awal gitu ya Pak? Nah iya, ya kira-kira kalau saya lihat sepintas di kelas, ya memang anak ini pernah tidak naik kelas, jadi usianya beda dengan teman-temannya udahlah. Terus yang kedua mungkin dengan media sosialnya udahlah, karena saya itu juga mengikuti media sosialnya anak-anak di TikTok udah. Oh begitu. Situasi yang diinginkan Pak Edi seperti apa Pak Edi dengan keadaan anak yang berlebih awal ini? Ini udahlah, berhubung anak ini meskipun usianya lebih tua daripada anak yang lain atau teman-temannya, saya menginginkan anak ini berada di posisi usia kelas 6 SD, bukan berada di posisi di SMP atau SMA udahlah, seperti itu udahlah. Apa yang bisa membuat anak ini di posisi seperti itu Pak Edi? Salah satu faktor yang saya tahu itu adalah nanya ke temannya itu pergaulannya dia udahlah, di luar jam sekolah dia selalu bergaul dengan anak-anak di SMP sama SMA udahlah. Yang lebih tua. Yang lebih tua. Iya. Apa yang bisa membuat ini terwujud Pak Edi? Maksudnya keinginan Pak Edi tadi. Yang bisa membuat keinginan saya ini berubah anak ini terwujud, terutama si kedekatan. Saya harus melakukan pendekatan kepada anak tersebut ya dari hati ke hati lah istilahnya. Paling tidak saya harus tahu kesehariannya itu seperti apa. Apakah ada perubahan Pak Edi dari adanya pendekatan Pak Edi yang sudah dilakukan kepada anak tersebut? Sementara perubahannya sih tidak begitu banyak, adalah sekitar 40 sampai 50% perubahannya anak tersebut di kelas. Tapi ketika tidak ada saya kan nggak tahu. Ketika saya mantau perubahannya sekitar 40 sampai 50%. Iya. Nah, selanjutnya apa yang direncanakan lagi ke depannya? Untuk kedepannya saya rencanakan untuk melakukan kolaborasi udahlah terkait penanganan anak seperti ini, terutama dengan guru agama. Nah, guru agama, teman sejawat, dan juga saya akan kolaborasi dengan orang tuanya. Ya, seperti itu. Apa yang sudah disiapkan oleh Pak Edi? Nah, sementara yang sudah saya siapkan adalah data penelitian saya selama saya mengobservasi anak tersebut. Yang kedua, ya data dari sosmednya yang di TikTok anak ini kok sering. Selalu mengikuti ya Pak Edi? Nah, saya mengikuti di sosial media anak, cuma bukan pakai akun saya, saya pakai akunnya anak saya juga, yang mana yang menjadikan akun itu saya sendiri. Agar tidak ketahui oleh siswa saya, seperti itu. Kapan kira-kira Pak Edi akan melaksanakan rencana? Untuk melaksanakan rencana ini saya akan awali besok itu adalah pada hari saya besok, karena saya sudah berkomunikasi dengan wali muridnya juga, dan besok hari Senin selepas pulang sekolah. Siapa yang perlu dimintai bantuan oleh Pak Edi? Apakah Pak Edi bisa berdiri sendiri atau mungkin Pak Edi butuh bantuan? Untuk menangani kasus seperti ini tentunya saya tidak bisa diri sendiri, udah harus apa ya, ada bantuan-bantuan dari teman-teman yang lain, termasuk saran dari Bulala, teman sejawat yang lain, terus dari atasan, termasuk dari guru agama yang tadi yang saya menjelaskan tadi Bulala, terus nanti wali murid Bulala, karena anak tersebut di sekolah dari jam 7 sampai hanya jam 12 saja, lebihnya itu kan di rumah. Jadi yang harus berperan aktif kepada anak ini seharusnya ya orang tua, dengan kolaborasi dengan guru seperti itu. Bagaimana Anda memastikan bahwa rencana ini akan berhasil dengan adanya dukungan dari orang tua dan teman-teman yang lain juga? Ini adalah kalau untuk keberhasilan dengan adanya tindakan saya di kelas, Ya. anak ini sudah dapat berubah 40 sampai 50%. Saya yakin tindakan saya ini rencana saya ini akan sukses berjalan jika ada kolaborasi yang lain.
karena hanya di kelas saja sudah 40-50% perubahannya, mungkin nanti ketika ada kolaborasi dengan guru agama, memberikan tausiah atau siraman rohani kepada anak tersebut, terus kepada orang tuanya untuk menjaga di rumah, saya kira 99,9% itu akan berhasil. Ya Pak Edi, apa yang saya disimpulkan dari sesi kita hari ini dalam perbincangan? Kesimpulan saya yang pertama, saya merasa lega bisa bercurhat dengan Bulala terkait komunitas anak ini. Yang kedua, sedikit banyak saya sudah mendapatkan pencerahan penanganan kasus terkait pertanyaan-pertanyaan Bulala kepada saya. Seperti itu Bulala. Saya senang Pak Edi mendengar Pak Edi yang belum yang selama ini Pak Edi dirasakan ya. Semoga dengan rencana-rencana Pak Edi yang sudah Pak Edi siapkan nantinya akan berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid Pak Edi, yaitu beri yang lebih awal ya Pak Edi. Iya betul. Oke, terima kasih Bulala telah sudi untuk mendengarkan keluh kesah saya terkait kondisi kelas saya. Mungkin belakangnya kalau ada sesuatu lagi saya akan curhatkan lagi Bulala. Jadi jangan bosan-bosan nanti untuk mendengarkan curhatan saya. Begitu Bulala. Terima kasih Bulala. Saya pamit dulu. Ya, assalamualaikum Bulala. Assalamualaikum Bulala. Waalaikumsalam Pak Dhani. Selamat siang. Masih semangat Bulala? Alhamdulillah. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Bulala ya terkait kegiatan kucing yang sudah dilakukan Bulala bersama Kuci tadi. Apa yang sudah Bulala lakukan pada saat kucing terkait indikator-indikator yang diinginkan Bulala? Selama kucing yang sudah berlangsung tadi ya Pak, saya sudah melakukan yaitu alutsista, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuannya itu apa, kemudian saya sudah mengidentifikasi, kemudian menemukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing dan nantinya akan bertanggung jawab. Ini begini Bulala, saya perlu menyampaikan ya hasil observasi saya saat ikutan kucing tadi. Menurut saya seperti observer, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang aktif, terbobot, sehingga Kuci tadi dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan penutup Bulala dari saya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang sudah Bulala lakukan bersama Kuci tadi? Iya Pak, saya akan lebih memahami dari proses alur ceritanya Pak, sehingga nantinya Kuci dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Demikian Bulala observasi dari saya pada kegiatan kucing tadi, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bulala. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bulala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bulala. Kabar Bulala bagaimana? Alhamdulillah juga baik Pak Edi. Pak Edi hari ini akan melakukan kucing ya? Ya, saya akan melakukan kucing kepada Bapak dari nanti Bulala. Iya Pak. Sebelum kita melakukan kucing, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Edi, yaitu yang pertama yaitu mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Pada kucing hari ini, Kuc dan Kuci itu akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah Kuc sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah Kuci tadi bisa menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Coach. Dan jangan lupa ya Pak Edi, nanti harus sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Siap. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Pak Edi kembangkan pada kucing hari ini? Untuk kompetensi yang saya kembangkan nanti ya, diantaranya ada present,
yaitu hadir secara utuh Bulala, terus mendengarkan secara utuh pula, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan saya bisa mengarahkan Uci untuk menemukan solusi problem permasalahannya Bulala. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Edi, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Yaitu kompetensi secara riset tetap seperti tadi Bulala, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara utuh terhadap keluh kesah dari Uci tadi Bulala. Ya, pertanyaan terakhir ya Pak Edi ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching hari ini Pak Edi? Kuci sekiranya bisa menemukan solusi-solusi pemecahan masalah yang dihadapi Uci Bulala, sehingga dia ketika kita bercakap nanti melakukan percakapan dengan saya, beliaunya itu bisa menemukan oh ini loh permasalahannya dan inilah cara penyelesaiannya, seperti itu Bulala. Baik Kak Edi, semoga nanti acara coachingnya akan berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bulala atas observasinya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Dari? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Edi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Kabar keluarga bagaimana? Semuanya sehat selalu dalam lindungan. Amin. Oke. Nah ini kita akan apa namanya yang sedang saya kira saya dengar kemarin ada masalah. Iya, sebenarnya sih bukan masalah yang terlalu dengan polemik sih, cuman sedikit mengganggu pikiran saya Pak Edi. Jadi begini, saya itu merasa ya dalam 1 tahun terakhir lah ya, kemauan saya untuk belajar atau meningkatkan kompetensi itu sudah mulai menurun. Gitu ya? Iya. Situasinya sekarang sampai segitu ya? Iya. Jadi apa ya? Kayak males gitu. Kira-kira apa yang mempengaruhi pikirannya Pak Dari seperti itu Pak? Mungkin Pak Edi ya, mungkin karena saya merasa seperti ada di zona nyaman. Gitu ya? Kalau sudah ada di zona nyaman itu memang serba malas kayaknya Pak. Nah, mau bersikap buat apa-apa itu malas. Iya. Sebetulnya situasi yang diharapkan Pak Dari itu seperti apa sih? Saya tuh ingin begini. Jadi saya tuh kembali seperti dulu ya, artinya semangat belajar itu ada, semangat meningkatkan kompetensi itu ada, berkolaborasi dengan rekan-rekan itu ya feel-nya itu dapat lagi gitu ya. Saya ingin seperti itu lagi. Kira-kira apa yang bisa membuat terwujud kembali Pak Dari? Bayangan saya sih saat ini ya, saya butuh beberapa masukan, mungkin ya gambaran pemikiran, rekan-rekan. Kita bisa dari Pak Edi. Pak Dari, terus apa yang sudah Pak Dari lakukan kira-kira untuk mewujudkan itu terjadi kembali semangatnya? Saat ini beberapa waktu yang lalu saya sempat komunikasi sama Bulala. Dia menyarankan saya untuk meneruskan pekerjaan PMF. Oh gitu ya. Jadi itu kan di setiap topik, setiap modulnya kan ya kita mau nggak mau kita membaca, kita mendengarkan, kita mengerjakan soal. Siapa tahu dengan membuka PMF lagi saya bisa mendapatkan semangat seperti itu. Apa ada perubahan dari saran dari teman-teman tadi itu Pak Dari? Karena saya merasa ini penting ya, artinya saya berada di tahap itu lagi penting buat saya langsung join. Langsung mencoba dan memang yang saya rasakan itu agak sedikit boring ya. Membuka satu topik itu boringnya setengah mati. Cuman saya kembali lagi, saya harus menyelesaikan minimal sebulan satu topik lah untuk mengembalikan feel saya. Nah, alhamdulillah saya selesai. Alhamdulillah saya selesai. Selanjutnya apa yang Anda rencanakan Pak Dari untuk mencapai
Enggak gitu kan. Kalau ekspektasi saya yang agak tinggi dari PNN itu, saya rencananya mau kuliah lagi Pak Edi. Saya ambil program magister. Ini tapi masih sebatas rencana ya. Cuman saya sudah berdiskusi dengan keluarga dan alhamdulillah keluarga support. Wah, keluarga sama semangat diri ya. Terus apa yang harus disiapkan untuk merencanakan itu dengan kuliah, jelasnya sebagainya? Yang jelas saya mempersiapkan psikis saya karena ya kuliah sekarang juga kan membutuhkan biaya tidak sedikit Pak Edi. Sedangkan di lain sisi ya saya sudah lagi penghasilan, mana kebutuhan saya untuk kuliah lagi, mana kebutuhan keluarga, mana kebutuhan sekolah anak. Jadi ya yang sedikit apa ya, tidak membebani sebenarnya, cuman menjadi pada akhirnya jadi beban pikiran gitu. Itu juga. Selain seperti itu Pak, apalagi yang harus dipersiapkan oleh seorang dari yang familiar Ya persiapan saya secara umum psikis ready, kemudian ya ekonomi saya harus tata dengan lebih baik, artinya dengan rencana yang nanti akan saya pilih, saya tidak boleh mengurangi apa yang sudah sudah menjadi kewajiban saya untuk keluarga, hak istri dan anak-anak saya. Kira-kira kapan Pak Dari akan melakukan itu? Untuk kuliah di program magister kemungkinan setelah saya tanyakan informasi di beberapa kampus baik beberapa universitas baik di kampus swasta dan di kabupaten Jember itu pendaftaran baru dibuka di bulan Mei 2024. Masih cukup lama ya Pak Dari? Masih cukup lama, artinya saya ada banyak waktu mempersiapkan segala sesuatunya. Itu memang butuh persiapan yang matang terkait dana yayasan dan sebagainya. Terus jadi apa yang akan Anda lakukan setelah ini Pak Dari? Mungkin setelah ini saya ya secara psikis saya mau mempersiapkan seperti belajar TOEFL karena ini juga menjadi bagian dari pendaftarannya, seleksi awal ya. Terus mempersiapkan ya secara finansial saya juga segera mempersiapkan itu. Dan saya mulai membuat jadwal Pak. Gitu ya. Iya, tiap minggunya apa yang saya kerjakan ya saya mulai belajar berbagi waktu. Itu yang manajemen waktu itu yang sulit nggak sebenarnya. Untuk melakukan hal tertentu siapa saja yang kiranya dimintai dukungan oleh Pak Dari untuk Pak Dari hal tersebut. Pertama yang saya minta dukungan ya keluarga, kemudian ya rekan-rekan sejawat, termasuk kepala sekolah saya, ya beberapa teman yang bisa saya ajak termasuk Pak Edi. Ya, ya apa yang ada dukungan dari orang-orang yang terdekat. Bagaimana Anda memastikan bahwasanya rencana Pak Dari itu akan berjalan lancar? Gimana ya? Ya kalau untuk memastikan sih ya ini kan masih sebatas rencana. Cuman walaupun itu sebatas rencana, saya sudah ada beberapa langkah konkret sebenarnya untuk langkah besar. Jadi ya alhamdulillah ya dari keluarga kan semuanya ya membantu saya. Dari yang kita bincang-bincang pada pagi hari ini, pagi Asia ini, apa yang dapat Anda simpulkan dari bincang-bincang kita sekarang? Yang saya simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan pagi ini, saya mendapatkan motivasi yang luar biasa dari baik. Kemudian kesimpulan saya yang kedua ya saya harus konsisten berupaya sekuat tenaga mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan. Karena apa ya, peningkatan kompetensi itu kan kewajiban bagi setiap guru.
Dan itu tidak terpisahkan dari profesi kita. Saya senang kami tadi Pak dari sekarang karena sedikit banyak kita menemukan solusi dari suatu problem yang sedikit banyak itu mengusik di pikiran kita Pak Dari. Semoga kelak Pak Dari dapat melaksanakan hal tersebut dengan rencana Pak Dari sesuai dengan keinginannya dan tercapai tentunya tujuannya dan cita-citanya. Terima kasih. Gitu ya Pak Dari. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Pak Dari karena saya juga ada kegiatan. Siap. Saya mohon maaf ini mengganggu waktunya. Oh sudah. Ini sudah waktunya masuk sekolah ini jam Saya juga mau ke kelas. Gitu ya Pak Dari. Oke. Terima kasih Pak Edi. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Lala. Saya tadi sudah mengamati dan melihat kucing yang sudah dilakukan oleh Pak Edi dengan kunci Pak Mufti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Edi. Yaitu yang pertama, apakah Pak Edi tadi sudah melakukan kucing yang terkait indikator yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan indikator kunci code sesuai dengan alur kita adalah yaitu saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan saya dengan Pak Dahri tadi. Yang kedua, mengidentifikasi apa permasalahan tadi sehingga saya bisa memberikan solusi-solusi atau pertanyaan-pertanyaan. Terus rencana aksi ke depannya bagaimana mau penyelesaiannya, apakah sudah ada bukan langkah-langkah ataupun strategi untuk penyelesaian dari kasus atau problem dari Pak Dahri tadi. Terus tanggung jawab ketika sudah mengambil keputusannya Bu Lala. Saya akan menyampaikan observasi tadi ya Pak Edi. Setelah saya amati tadi, menurut saya sebagai observer, Pak Edi sebagai coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang aktif kepada Kuci dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci tadi sudah dapat menemukan permasalahan yang dihadapi. Gitu Pak Edi. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Edi, ini sebagai pertanyaan penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya yaitu lebih memahami lagi alur kita adalah ya agar supaya nantinya jika ada permasalahan lagi atau ada teman yang lain mau curhat terkait problem permasalahan, saya bisa memberikan solusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mereka telah akan menemukan jawaban dari sebuah problema dalam kehidupannya. Juga saya nanti saya agar bisa dapat melakukan pendampingan atau mendengar secara utuh yang lebih baik lagi Lala, sehingga saya bisa memahami pokok dari permasalahan dari kucing tadi Lala. Baik Pak Edi, demikian observasi kita hari ini Pak Edi, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak Edi. Amin amin amin. Itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lala. Ya. Assalamualaikum Pak Dahri. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dahri? Alhamdulillah sehat walafiat, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pak Edi bagaimana? Amin. Alhamdulillah juga Pak Dahri, kabar saya sehat juga. Alhamdulillah. Pak Dahri, sebelum kita melakukan kegiatan suci, ada sesuatu yang saya tanyakan nanti. Baik. Itu menanyakan beberapa pertanyaan pada Pak Dahri. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Pak Dahri. Pada kunci hari ini, kut dan kunci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita? Bagaimana cara coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada kunci? Bagaimana coach merespon dan menanggapi dari coach? Jangan lupa Pak Dahri harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, menanggapi dengan kekeluargaan istilahnya Pak Dahri. Ya. Terus
percakapan yang kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada Pak Dari. Pertanyaan yang pertama Pak Dari, Ya. kompetensi apa kiranya yang nanti akan dikembangkan pada kucing hari ini Pak Dari? Dalam kegiatan kucing hari ini kita akan melakukan kucing bersama kecil, yaitu Ibu Laila. Kompetensi pertama yaitu presence, kehadiran secara utuh, serta bagaimana kami selalu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya, Pak. Seperti itu. Iya Pak Dari. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Dari, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Pak Dari terhadap Ibu Lala tadi Pak? Yang akan saya kembangkan kompetensinya yaitu tadi Pak Edi, tentang presence, kehadiran secara utuh, dan juga bagaimana cara coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Dari, Baik, Pak Edi. indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses kucing hari ini oleh Pak Dari? Beberapa indikator yang saya harapkan bisa dipenuhi Pak Edi ya. Pertama, kucing itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi, serta menemukan langkah-langkah konkret dalam tujuannya dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, seperti itu ya Pak Dari. Iya. Oke Pak Dari, terima kasih. Silakan Sama-sama, Pak Pak Dari lakukan kucingnya terhadap Ibu Lala. Nanti saya amati dengan Siap. penilaian. Terima kasih Pak Edi. Mari Pak Dari. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lala. Maaf Pak Dari, bisa minta waktu sebentar? Bisa, monggo silakan. Ini Pak Dari, saya ini merasa kebingungan dengan adanya salah satu murid di kelas saya itu sikapnya kurang sopan. Itu Bu Lala ngajar di kelas berapa? Di kelas 4. Situasi yang saat ini dialami sebenarnya bagaimana? Ya, situasinya ini anak ini memang setiap kali apa yang saya sampaikan atau guru lain sampaikan selalu menjawab dengan kata-kata yang kurang sopan, dan sikapnya itu seperti apa ya Pak, tidak menghormati orang yang lebih tua gitu Pak. Kalau boleh tahu, Bu Lala ngajar kelas berapa? Kelas 4 Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi anak itu bersikap demikian? Saya kira anak ini kurangnya perhatian. Jadi seolah-olah dia itu ingin diperhatikan oleh orang lain. Terutama dari keluarga. Saya belum paham juga karena saya masih dalam tahap pendekatan kepada murid. Terus situasi yang diinginkan oleh Bu Lala sebenarnya bagaimana? Ya, saya mengharapkan anak ini nantinya akan berubah lebih baik lagi, bisa menghormati orang lain, baik kepada bapak ibu guru maupun kepada teman-teman. Iya. Kira-kira nih Bu Lala, apa yang bisa membuat rencana dan harapan Bu Lala itu terwujud? Saya ingin apa ya Pak, kerjasamanya begitu Pak. Jadi di sini saya berharap ada komunikasi yang baik dari murid, baik dari guru maupun dari teman-teman juga. Apa yang sudah Bu Lala lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mengadakan pendekatan. Saya sudah mendekati kepada murid tersebut. Saya panggil, saya tanyakan mengapa sikapnya begitu. Kemudian saya berikan contoh-contoh atau teladan yang baik seperti ini, bahwa kita itu harus menghormati orang lain, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Dan apabila kita nanti akan bersikap baik atau menghargai orang lain, maka kita juga akan menghargai. Ada perubahan dari si anak?
selama ini masih ada perubahan ke saya saja Pak. Oh, Tapi gitu. kepada guru lain tetap. Gitu. Oh, berarti anak ini juga bersikap yang sama terhadap guru mapel seperti Iya. PAI, Iya. agama atau Iya. olahraga. Dan respon dari rekan-rekan? Ya menyampaikan kepada saya bahwa anak tersebut sikapnya begini Bu. Oh, dan itu sama. Iya. Itu memang ya. Seperti dia membutuhkan sesuatu sebenarnya. Iya. Iya, iya. Terus apa yang kira-kira bisa Bu Lala siapkan untuk rencana kedepannya? Saya berencana untuk mengadakan pendekatan kepada anak. Kemudian ada saya ingin yang kedua saya ingin berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian saya ingin lebih konsultasi kepada anak ini intensitasnya secara lebih dalam lagi. Hati ke hati gitu. Iya betul, karena anak ini tidak bisa dikasar. Anak ini inginnya diberikan kelembutan. Bisa seperti layaknya benar-benar seorang ibu dengan Iya. putranya. Betul. Terus mungkin ada yang lain? Saya ingin juga mengajak kolaborasi dengan teman-teman Jawa Pak. Saya juga ingin bantuan kepada teman-teman bagaimana saya untuk menyikapi dalam permasalahan ini anak yang kurang bersikap sopan. Termasuk dengan guru agama dan PJOK Semuanya, itu tadi. iya, betul. Kemudian kapan Bu Lala kira-kira rencana itu akan dilaksanakan? Secepatnya Pak. Sepulang sekolah ini saya akan ke rumah Haikal ini. Oh, itu namanya Haikal. Iya betul. Sebentar, Haikal yang kecil itu. Ya, ya. Oke. Rumahnya dekat di sekolah sini Pak. Maka Iya. dari itu saya ingin ke rumahnya menanyakan gimana keadaan di rumahnya, biasa yang dilakukan kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya ada apa di dalam keluarga itu? Kemudian kira-kira di Bu Lala, siapa yang perlu Bu Lala minta dukungan untuk kegiatan yang Bu Lala rencanakan ini? Yang pertama yaitu kedua orang tua Pak. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah kita kan banyakkan di rumah Pak. Anak itu banyakkan di rumah daripada di sekolah. Jadi saya berharap orang tuanya juga mensupport atau mendukung tentang rencana saya. Kemudian yang kedua yaitu saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman sejawat saya juga untuk mengawasi dan membantu bagaimana caranya anak ini agar bisa berubah. Itu ya Bu Tentunya Lala. Bapak juga saya. Oh siap. Insyaallah saya bisa mengerjakan itu Bu Lala. Kemudian bagaimana Bu Lala memastikan bahwa rencana yang sudah Bu Lala planningkan tadi akan bisa berjalan dengan baik? Saya yakin Pak karena apabila ada dukungan baik dari internal maupun eksternal, insya Allah anak ini akan berubah. Jadi, apalagi yang utama adalah orang tua. Orang tuanya bekerja jauh, Sebenarnya tidak Pak, cuma mungkin ada kurang adanya bukan mungkin ya? perhatian iya karena orang tuanya kan bekerja di rumah jadi berangkat pagi, kemudian nanti datangnya sore, anak ini sebelum berangkat sekolah orang tua sudah berangkat bekerja. Dia benar-benar kurang komunikasi sama orang tuanya. Kira-kira Bu Lala apa yang bisa Bu Lala simpulkan dari kegiatan hari ini? Saya menyimpulkan bahwa ada solusi Pak di sini Pak. Iya, ada solusi di mana saya harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan untuk ke depan. Saya senang dengan rencana yang sudah terplaningkan oleh Bu Lala ini ya. Harapan saya apa yang sudah Bu Lala rencanakan bisa segera dieksekusi supaya bisa ada jalan keluar dari permasalahan yang Bu Lala hadapi saat ini dan tidak terlalu larut. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Lala. Jadi kebetulan saya mau balik ke kelas karena sudah waktunya sekolah. Terima kasih Pak. Salam.
Assalamualaikum Mbak Dari. Waalaikumsalam Pak Edi. Mbak Dari sudah melakukan uji barusan ya. Iya betul Pak Edi. Apa yang sudah Pak Dari lakukan pada saat uji terkait indikator yang diinginkan Pak Dari tadi? Tadi kami sudah melakukan kegiatan kucing bersama Ibu Nur Laila. Dalam kegiatan kucing tadi saya sudah melakukan ya kegiatan observasi dengan alur tirta Pak Edi. Ya. Yaitu dengan menemukan tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya tadi, serta menemukan ya rencana aksinya nanti seperti apa, serta konsep tanggung jawab dari rencana aksi yang diterapkan itu nanti bagaimana. Seperti itu. Gitu Pak Dari ya. Iya. Oke, menurut saya Pak menurut observasi saya, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya, sudah terima kasih. aktif, dan sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang tadi Pak Dari. Oke, untuk Pak Dari, ini pertanyaan penutup dari kegiatan uji pada hari ini. Kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil uji yang barusan dilakukan oleh Pak Dari? Kompetensi yang menyenangkan yaitu bisa lebih memahami tentang proses alur tirta, sehingga next kita bisa melakukan kucing-kucing dengan konsep yang lebih baik dan hasil yang lebih sempurna tentunya. Gitu ya Pak Dari. Siap. Oke, demikian Pak Dari observasi yang saya lakukan terhadap kucing Pak Dari Lala. Semoga Pak Dari nanti bisa mengembangkan tentunya dengan prinsip-prinsip yang tadi Pak Dari sesuai dengan keinginan Pak Dari tentunya, Ya, insya Allah. yaitu dengan alur kita yang lebih mantap nantinya Pak Siap. Dari. Itu. Iya, terima Oke kasih, Pak Dari, saya tutup untuk observasi hari ini, kegiatan kucing hari ini. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.